Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tokoh sejarah di Pulau Kalimantan, yaitu seorang pangeran yang berasal dari Kerajaan Majapahit, suami dari Putri Junjung Buih yang ternyata masih hidup sampai sekarang. Bagaimana bisa? Pemirsa, inilah asal mula berdirinya Kerajaan Negara Dipa di Kalimantan Selatan dan sosok rajanya yang masih hidup dari zaman Majapahit sampai sekarang. Diawali dengan sebuah pelayaran yang dilakukan oleh Empu Jatmika, seorang saudagar dari negara Keling yang sebelum pergi diwasiati oleh orang tuanya bahwa ia harus bersinggah di suatu wilayah yang berhawa panas. Akhirnya ia singgah di Amuntai karena dirasa sesuai dengan wasiatnya tadi. Karena Empu Jatmika menganggap dirinya hanya seorang pedagang, bukan kesatria, maka ia membangun sebuah tempat tinggal yang sekarang dinamakan Candi Agung. Candi Agung terletak di kawasan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Candi Agung adalah sebuah situs candi Hindu berukuran kecil. Candi ini diperkirakan peninggalan Kerajaan Negara Dipa yang keberadaannya sejaman dengan Kerajaan Majapahit. Candi Agung juga diperkirakan telah berusia 740 tahun. Bahan material Candi Agung ini didominasi oleh batu dan kayu. Kondisinya masih sangat kokoh sampai sekarang. Dan untuk melambangkan dirinya sebagai raja, maka Empu Jatmika membuat sebuah patung replika dirinya, yang pembuatnya langsung didatangkan dari Cina. Empu Jatmika mempunyai dua orang anak, yaitu Empu Mandastana dan Lembu Amangkurat atau Lambung Mangkurat, yang kemudian Lambung Mangkurat dijadikan patih pada saat itu. Setelah beberapa tahun memerintah, Empu Jatmika jatuh sakit dan akhirnya beliau meninggal dunia. Sebelum meninggal, ia menyampaikan wasiat kepada kedua anaknya untuk mencari penerus penguasa kerajaan baru yang sah. Sebab ia sadar bahwa kedua anaknya bukanlah keturunan raja sehingga tidak pantas untuk memerintah negara Dipa. Lambung Mangkurat berpikir bahwa tidak lengkap kalau kerajaan negara Dipa tidak mempunyai seorang raja. Oleh karena itu, ia bertapa di daerah Ulu Banyu selama 40 hari 40 malam. Dan pada malam terakhir pertapaannya, sebuah petunjuk datang melalui sebuah suara yang mengatakan bahwa ia harus menyediakan 40 jenis makanan dan 40 jenis kue beserta iringan dayang-dayang yang berpakaian serba kuning yang melambangkan kemewahan pada kerajaan Dipa pada saat itu. Setelah itu, Lambung Mangkurat kembali ke istana untuk menyediakan semuanya. Setelah semua sesaji dan dayang-dayang sudah disiapkan di tempat ia bertapa, dan ritual pun dilaksanakan. Tidak lama kemudian muncul buih yang memunculkan seorang putri yang akhirnya dijadikan raja perempuan di kerajaan negara Dipa yang diberi nama Putri Junjung Buih. Empu Mandastana yang merupakan saudara Lambung Mangkurat mempunyai dua orang anak, yaitu Bambang Patmaraga dan Bambang Sukmaraga. Mereka ternyata tertarik dengan Putri Junjung Buih yang terkenal cantik. Karena merasa kedua putra Empu Mandastana ini tidak sesuai kriteria untuk sang putri, maka Lambung Mangkurat membunuh keduanya di sebuah danau sekitar kerajaan sehingga sekarang disebut Lubuk Badang Sanak atau Telaga Berdarah, yang bisa kita lihat sampai sekarang di Candi Agung Amuntai. Sebuah wangsit mengatakan bahwa jodoh Putri Junjung Buih berada di sebuah lautan, yaitu di Kerajaan Majapahit. Maka diutuslah seorang pengawal ke Majapahit, namun sesampainya di sana, Maharaja Patih Majapahit mengatakan ia memiliki anak, tapi tidak sempurna, yang tidak mempunyai tangan dan kaki, bernama Raden Putra. Orang menyebutnya Raja Bulat Bulaling. Meskipun begitu, seorang utusan tadi tetap meminta agar Raden Putra dibawa ke Kalimantan karena mereka ingin melaksanakan wangsit yang didapat. Sesampainya di Muara Banjar, Putri Junjung Buih mendapat kabar bahwa calon suaminya hampir tiba di tanah Banjar. Tapi sang putri ingin mempunyai suami yang sakti dan gagah perkasa agar tidak kalah dengan kesaktiannya. Maka
Putri Junjung Buih mengutus naga di langit untuk menghalau air agar kapal mereka mandek di tengah lautan. Para pengawal pun bingung apa yang harus dilakukan. Sampai akhirnya mereka bertanya kepada Pangeran Bulat Belaling dan kemudian ia mengatakan bahwa lemparkan saja dirinya ke air. Pertempuran hebat pun terjadi. Naga tersebut tewas dan tiba-tiba Raden Putra yang sebelumnya tidak memiliki anggota tubuh lengkap berganti muncul dengan anggota tubuh yang lengkap, menjadi pangeran yang gagah perkasa. Akhirnya Putri Junjung Buih mengakui kesaktian sang pangeran dan bersedia untuk dijadikan istri. Prosesi pernikahan pun dilaksanakan. Selesai prosesi pernikahan, Lambung Mangkurat menobatkan Raden Putra dan Putri Junjung Buih untuk menjadi raja di negara Dipa dengan gelar Pangeran Suryanata. Dari hasil pernikahan tersebut, mereka mendapatkan 2 orang putra yang bernama Pangeran Suryaganggawangsa dan Raden Suryawangsa. Pada suatu hari, Yang Mulia Pangeran Suryanata bersama Permaisuri Putri Junjung Buih mengadakan kerasmin atau acara keramaian yang sangat luar biasa serta menjamu semua pejabat kerajaan dan masyarakat. Tatkala semua orang sedang asik dan ramai, tiba-tiba Yang Mulia Pangeran Suryanata berbicara pada rakyat negeri Banjar bahwa dia akan kembali pulang ke tempat asalnya dan memberi petuah-petuah untuk dilaksanakan dan diindahkan seperti sepeninggalnya nanti, agar rakyat negeri Banjar selalu tentram, damai, dan sejahtera. Setelah berbicara dengan sekejap, gaiblah Baginda beserta Permaisuri. Ketika itu, umur Baginda kira-kira 50 tahun. Setelah kejadian itu, otomatis Pangeran Suryaganggawangsa diangkat menjadi raja dengan gelar Maharaja Suryaganggawangsa dan Lambung Mangkurat tetap menjadi Mangkubumi. Dari keturunan Yang Mulia Pangeran Suryanata inilah lahir raja-raja dari Kerajaan Negara Daha, Kerajaan Negara Dipa, hingga Kesultanan Banjar dan Kesultanan Kota Waringin. Gusti, nang bahwasanya di situ ada ngarannya itu Pangeran Suryanata. Agama Hindu ke Islam itu pada masa pemerintahan Pangeran Suryanata. Raja Banjar Pangeran Suryanata ialah suami Putri Junjung Buih. Bini sidin tu Putri Junjung Buih bini sin 400 saruntai, bini sidin juga lamun dak mendapat lang Suryanata sidin masih hidup sampai kau ini. Masuknya Islam lalu sidin buka ke pamatun. Bahaluat di pamatun masuk ke alam jin, jadi 2 dimensi sidin tu bisa masuk ke alam kita jadi manusia bisa makan, masuk ke alam sidin pamatun jadi jin. Tapi manusia ini kekuasaan Allah. Gunung Pamaton merupakan gerbang menuju alam gaib. Demikian informasi yang ditulis pada prasasti yang berada di Pesanggerahan. Di tepi jalan di kaki gunung yang berlokasi di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Prasasti dibuat dan ditandatangani oleh Raja Muda Khairul Saleh, keturunan Kerajaan Banjar yang juga mantan Bupati Banjar pada 10 Muharram 1433 Hijriah atau 7 Desember 2011 silam. Gunung Pamaton diketahui ada 2 nama, yaitu Gunung Pamaton dan Gunung Pamuatan. Disebutkan bahwa di Gunung Pamaton terdapat pintu masuk ke dunia gaib yang diberi nama Pintu Gerbang Kerajaan Pamaton, tempat Yang Mulia Sri Paduka Pangeran Suryanata bertahta. Diketahui Kerajaan Pamaton adalah pusat kerajaan gaib di Kalimantan. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, Gunung Pamaton dijadikan tempat tirakat atau bertapa oleh siapapun yang ingin mencari harta, ilmu, dan kesaktian atau kedikdayaan. Dan hanya orang yang dikehendaki atau juriat yang mendapat ridho dari Yang Maha Kuasa yang dapat melihat kerajaan gaib ini. Berdasarkan cerita orang-orang yang pernah masuk ke kerajaan gaib ini,
Kehidupan di Kerajaan Pamaton sangat modern dan sangat ramai sekali.